Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Irzi Abikarami, NPK 5214 180 dari kelas MPTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 knowledge area dari project management. Di sini saya sudah membuat semacam e-booknya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu project integration. Oke, langsung saja di sini saya buka. Uh, Kita mulai dari definisinya dulu. Yang pertama, project integration adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengkombinasi, dan mengkoordinasikan berbagai proses dan kegiatan manajemen proyek di dalam manajemen proses grup. Di sini juga terdapat beberapa pandangan mengenai project integration. Ada yang bilang project integration itu berada di awal dari 10 knowledge area tersebut, tapi ada juga yang bilang project integration ini berada di akhir karena project integration itu bertugas untuk mengintegrasikan semua yang sudah dibuat di dalam project manajemen tersebut. Oke, lanjut ke definisinya lagi. Manajemen integrasi proyek melibatkan koordinasi seluruh knowledge area. Mengapa tadi saya bilang itu bisa ditaruh di akhir dari 10 knowledge area tersebut? Karena fungsinya juga bisa melibatkan koordinasi seluruh knowledge area dalam project life cycle. Terus project integrasi proyek ini juga menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh pastinya manajer proyek. Oke, kita langsung masuk saja ke step pertama dari project integration, yaitu membangun project charter. Project charter ini adalah dokumen formal yang menyatakan keberadaan sebuah proyek dan memberikan arahan akan tujuan dan manajemen proyek. Input dari project charter ini ada 4. Yang pertama adalah kontrak proyek, di mana kontrak proyek ini melibatkan semua stakeholder yang ada. Kemudian yang kedua ada statement of work, yaitu menggambarkan produk atau service yang harus dibuat. Yang ketiga ada enterprise environmental factors, yaitu struktur organisasi, budaya organisasi dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada organizational process assets atau aturan yang berlaku, prosedur, sempangan dan sebagainya. Oke, lanjut. Kita di sini akan menjelaskan lagi mengenai informasi yang ada dalam project charter. Di sini ada contoh template-nya project charter. Yang pertama ada yang pasti nama proyek dan masa berlakunya. Kemudian nama manajer proyek, ringkasan jadwal proyek, ringkasan budget, terus mengenai gambaran singkat juga masuk ke dalam project charter, ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek, tugas umum dari masing-masing anggota tim proyek, tanda tangan, lalu yang terakhir ada kolom komentar yang disediakan agar dapat diisi oleh stakeholder tersebut. Oke, kita masuk ke step kedua dalam project integration, yaitu membangun preliminary scope statement. Yaitu adalah scope statement awal yang dibangun selama inisiasi proyek agar seluruh tim proyek dapat segera memulai diskusi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan ruang lingkup proyek. Nah, informasinya yaitu informasi yang ada dalam project preliminary scope adalah yang pertama yaitu tujuan proyek, lalu deskripsi produk, kriteria produk yang akan diterima, asumsi dan hambatan terhadap proyek, struktur organisasi, resiko, jadwal, dan gambaran awal biaya. Oke, langsung masuk ke step ketiga yaitu membangun project management plan atau PMP. Nah, di sini project management plan adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek dan menjadi panduan eksekusi dan kontrol proyek. Nah, input untuk PMP ini sendiri adalah yang pertama project charter yang sebelumnya sudah dibuat, lalu rencana proses, faktor lingkungan, serta aset organisasional. Nah, informasi apa saja yang ada di dalam project management plan? Yang pertama yaitu gambaran umum proyek, lalu deskripsi bagaimana proyek diorganisir. Yang ketiga adalah proses-proses manajemen dan teknis dalam proyek. Lalu yang terakhir adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal dan informasi biaya proyek atau budget. Di sini ada saya cantumkan contoh dari template PMP itu sendiri. Langsung lanjut ke step keempat, yaitu mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek. Nah, di sini adalah tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah digambarkan dalam project plan. Oke, langsung jadi kita lihat keterampilan penting yang harus dipunyai dalam eksekusi proyek, yaitu
Pertama kepemimpinan, komunikasi, politik, dan juga yang terakhir ada kemampuan menggunakan tools dan teknik. Nah, di sini tools dan teknik ini sebenarnya ada banyak macamnya. Di sini saya masukkan contoh ada dua. Yang pertama adalah expert judgment, lalu yang kedua adalah project management information system. Oke, langsung ke step kelima yaitu monitoring dan kontrol proyek. Di sini termasuk di dalamnya adalah mengumpulkan, mengukur, dan menyebarkan informasi kinerja dari proyek. Nah, inputnya sendiri adalah rencana manajemen proyek, laporan performansi, dan aset organisasi. Sedangkan outputnya itu sendiri adalah rekomendasi tindakan korektif yang perlu dilakukan agar proyek itu bisa berjalan lebih baik lagi. Oke, masuk ke step ke-6 yaitu adalah integrated change control. Di mana di sini di dalamnya termasuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan selama project lifecycle. Tujuan utamanya adalah memperhitungkan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan dalam rangka menjamin bahwa perubahan menguntungkan. Lalu yang kedua adalah menentukan apakah perubahan sudah terjadi atau belum, dan terakhir adalah mengelola perubahan yang terjadi. Yang terakhir adalah kita akan menutup proyek, di mana hal ini harus dilakukan untuk mengakhiri semua aktivitas yang sebelumnya sudah dilakukan dan menyampaikan hasil kerja proyek apakah itu tuntas atau tidak pada orang yang tepat. Output utama dari penutupan proyek ini adalah pertama prosedur administrasi penutupan, lalu yang kedua adalah prosedur penutupan kontrak, produk akhir, dan terakhir adalah organisasional proses aset update, di mana akan mengupdate dari organisasional proses aset tersebut. Oke, itu untuk yang pertama yaitu project integration. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum